Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, jumpa lagi dalam program Kebenaran yang Memerdekakan. The truth shall set you free. Berita di koran mengangkat headline tentang peluang mencari kerja di tengah dunia yang berubah. Tanpa ada pandemi COVID-19, tantangan untuk mendapatkan pekerjaan sebenarnya sudah berat. Setahun terakhir, pasar ketenaga kerjaan mengalami guncangan hebat akibat pandemi COVID-19. Perusahaan yang terdampak pandemi menjalankan kebijakan PHK atau merumahkan pekerja agar bertahan dari krisis. Jumlah tenaga kerja yang terdampak menurut Kementerian Ketenagakerjaan lebih dari 3,5 juta orang per 31 Juli 2020. Sekarang sudah di bulan Desember 2020. Tentunya jumlah PHK sudah lebih dari 3,5 juta orang seperti yang ditulis di koran ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, membaca berita tentang kesulitan mencari kerja ini sesuatu hal yang tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. Karena setiap tahun ada ribuan mahasiswa baru yang lulus dari bangku perguruan tinggi dan pergumulan untuk mencari pekerjaan bahkan sebelum COVID-19 pun cukup sulit, apalagi dengan adanya COVID-19. Hal ini tentunya bisa menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang mungkin saat-saat ini baru lulus atau belum lama menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Namun melalui renungan pada hari ini, kita mau sama-sama melihat bahwa dalam situasi yang krisis seperti yang ada sekarang ini, firman Tuhan sudah memberikan nasihat. Juga banyak kisah-kisah di mana orang-orang dapat diberkati, bukan sekedar bertahan, tetapi malah mendapatkan berkat, terobosan, dan berbagai hal yang luar biasa justru pada masa krisis sedang berlangsung. Salah satu cerita yang cukup fenomenal di Alkitab adalah dalam kitab Raja-Raja. Di situ dikatakan tentang kisah kekeringan pada zaman Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Elia berdoa, percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan dalam situasi yang seperti itu, dalam kitab Raja-Raja dikisahkan bahwa burung-burung gagak datang membawa roti dan daging kepada Elia untuk dimakan. Artinya apa? Dalam situasi yang sulit seperti itu pun, roti dan daging berbicara tentang sesuatu yang mewah, itu pun dapat disediakan Tuhan. Dan itu diantarkan oleh burung gagak. Burung yang mungkin selama ini terkesan burung pemakan bangkai. Tetapi dalam peristiwa Elia, justru dalam situasi krisis ketika dia berharap kepada Tuhan, maka Tuhan berdaulat untuk memerintahkan bahkan burung gagak sekalipun untuk mengantarkan roti dan juga daging kepada Elia. Apa sih poin yang mau kita pelajari dari ini semua? Yang pasti, dalam situasi sulit atau krisis seperti apapun, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terjadi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Satu hal yang pasti, tetaplah berharap, tetaplah percaya, mengimani, meyakini bahwa Tuhan itu ada. Dan dia tidak tinggal diam melihat semua kesulitan hidup yang mungkin saat ini sedang kita alami. Oleh karena itu Tuhan Yesus sendiri dalam kitab Injil Matius mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang sendiri langsung ngomong, aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Seringkali kita khawatir tentang apa yang harus dimakan, apa yang harus kita pakai. Tetapi melalui firman yang baru kita bacakan bersama, Tuhan Yesus memberi nasihat bahwa hidup kita itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Selanjutnya dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Amin. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bahkan burung sekalipun dipelihara, diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Tidakkah kita jauh melebihi burung-burung tersebut? Nah, ini sesuatu yang seharusnya memberikan kekuatan kepada kita, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau burung saja Dia pelihara, pasti kita pun Dia pelihara. Demikian juga di ayat selanjutnya, siapakah yang oleh karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya Tuhan tidak mau kita khawatir, karena kekhawatiran tidak menjadi solusi, tidak memperbaiki keadaan yang ada. Sulit cari kerja, terus kita khawatir, tidak merubah keadaan, tidak membuat pekerjaan jadi mudah ketika kita khawatir karena sulit cari kerja, karena sekarang sedang ada banyak PHK yang terjadi. Nah, ini semua menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Selanjutnya di ayat yang berikut dikatakan bahwa perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Tetapi aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga-bunga itu. Artinya apa? Bahkan bunga bakung yang tidak bekerja, tidak memintal, itu pun berpakaian lebih indah daripada seorang raja seperti Salomo. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Jadi Tuhan berpesan kepada kita untuk tetap percaya, tetap berharap. Kalau burung di udara Dia pelihara, Dia sediakan makanan. Bunga bakung yang ada di padang, yang tanpa bekerja, tanpa memintal, juga dihiasi sedemikian indahnya. Apalagi kita, anak-anaknya, umat ciptaan Tuhan. Selanjutnya dikatakan, sebab itu janganlah kamu berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi, ini intinya di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang Tuhan mau adalah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari orang, apakah itu penghasilan yang baik, semua hal yang orang cari, itu ditambahkan begitu saja ketika kita memutuskan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini saja. Amin. Jadi firman Tuhan dengan sangat jelas mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Sekarang ini sekalipun situasi sulit, cari pekerjaan sulit, bahkan banyak PHK, tetapi buat orang yang berharap kepadanya. Kita melihat kisah Elia di mana Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberikan daging dan roti. Demikian juga di masa sulit seperti sekarang ini, bagi setiap kita yang berharap kepadanya, Tuhan akan membuat mujizat-mujizat itu tetap terjadi buat kita yang percaya kepadanya. Yang cari pekerjaan, saya percaya, saya berdoa ketika Anda mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka pekerjaan yang Anda dambakan dapat Anda dapat dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Demikian, Tuhan memberkati.